Pada hukum Newton yang pertama, bagaimana jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda atau sigma F sama dengan 0? Dapat ditarik dua kesimpulan. Yang pertama, jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda yang awalnya diam atau kecepatan sama dengan 0 akan tetap diam. Dan yang kedua, jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda yang awalnya bergerak dengan kecepatan tertentu, maka kecepatannya tidak akan berubah atau kecepatannya sama dengan konstan. Dari dua pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan benda tidak akan mengalami perubahan kecepatan dan hanya berlaku pada kerangka inersia. Seperti contoh pada gambar, ketika kita naik mobil dan sopir tiba-tiba menginjak pedal gas, maka kita akan terdorong ke belakang, dan sebaliknya jika mobil menginjak pedal rem secara tiba-tiba, maka kita akan tersentak ke depan. Hal itu karena mobil merupakan kerangka non-inersia. Maka dapat dikatakan bahwa hukum 1 Newton berbunyi, dalam kerangka yang inersia, jika gaya total yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda tersebut akan selalu diam atau selalu bergerak dengan kecepatan tetap. Pada hukum kedua Newton, dapat dilihat pada gambar yang pertama, jika M massa diberikan gaya dengan sebanyak F, maka benda akan bergerak. Pada gambar yang kedua, jika M massa diberikan gaya sebanyak 2F, maka benda akan bergerak lebih cepat. Dapat ditarik kesimpulan, untuk massa yang tetap, semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatan akan semakin besar. Sehingga dapat dirumuskan dalam matematis, yaitu percepatan berbanding lurus dengan jumlah total gaya. Pada gambar yang ketiga, jika massa ditambah menjadi 2M dan gaya yang diberikan tetap seperti pada yang pertama, maka benda akan bergerak lebih lambat. Dapat disimpulkan, untuk gaya tetap, semakin besar massa yang diberikan, maka percepatan semakin kecil. Maka dapat dirumuskan bahwa percepatan berbanding terbalik dengan massa. Dari dua persamaan tersebut, dapat disimpulkan hukum 2 Newton dinyatakan dengan percepatan sama dengan jumlah sigma F total dibagi dengan massa, sehingga dapat dirumuskan jumlah sigma F total sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Pada hukum kedua Newton, sigma F merupakan resultan gaya, yaitu penjumlahan seluruh gaya yang bekerja pada benda. Karena sigma F merupakan vektor dan A juga merupakan vektor, maka hukum 2 Newton berada pada dimensi 3, sehingga persamaan dapat dipisah pada setiap sumbu X, Y, dan Z, di mana Fx sama dengan M kali Ax, sigma Fy sama dengan M kali Ay, dan sigma Fz sama dengan M kali Az. Untuk contohnya seperti pada gambar di samping. Untuk rumus, sigma Fx sama dengan M kali Ax. Karena F1 bergerak ke arah kanan bernilai positif dan F2 bergerak ke arah kiri, maka nilai F2 sama dengan negatif, sehingga F1 dikurangi F2x sama dengan M kali Ax, dan F1 dikurangi F2 cos theta sama dengan M kali Ax. Pada sumbu Y, F2 bergerak ke arah atas, sehingga sigma Fy sama dengan M kali Ay, F2y sama dengan M kali Ay, dan F2 sin theta sama dengan M kali Ay. Percepatan benda dapat dihitung dengan menggunakan vektor, yaitu Ax I topi ditambah Ay J topi. Atau kita dapat menghitung besar percepatan benda, yaitu A sama dengan akar dari A pada sumbu X kuadrat ditambah A pada sumbu Y kuadrat. Pada hukum Newton yang ketiga, seperti pada contoh, bola ditendang dan ditangkap oleh kiper. Bola memiliki gaya yaitu F aksi, sementara kiper memiliki gaya yaitu F reaksi. Jika bola memiliki gaya sebesar 10 Newton, maka kiper juga menerima bola tersebut dengan gaya yang sama yaitu 10 Newton. Sehingga pada peristiwa tersebut, hukum Newton ketiga menyatakan mengenai pasangan gaya aksi reaksi.
Syarat pasangan gaya aksi reaksi yaitu yang pertama, besar kedua gaya sama. Besar F aksi sama dengan besar F reaksi. Yang kedua, arah kedua berlawanan. F aksi sama dengan minus F reaksi. Dan yang ketiga, masing-masing benda bekerja pada dua benda yang berbeda atau saling berinteraksi. Maka, hukum 3 Newton berbunyi, jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A, yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Hukum ini biasanya dinyatakan untuk setiap aksi ada suatu reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Yang berikutnya adalah jenis-jenis gaya. Yang pertama, gaya gravitasi atau gaya berat. Pada gambar tersebut tertulis Fg sama dengan massa kali percepatan gravitasi, di mana massa kali gravitasi adalah W. W adalah gaya berat. Karena gaya berat suatu benda merupakan interaksi antar benda tersebut dengan bumi, maka arahnya selalu menuju pusat bumi. Acuan arah pusat bumi kita ambil sebagai arah ke bawah atau sumbu Y negatif. Yang berikutnya adalah gaya normal. Ketika benda menekan suatu permukaan, maka permukaan tersebut mengalami deformasi dan kemudian memberikan dorongan pada benda yang dinamakan sebagai gaya normal. Arah gaya normal selalu tegak lurus menjauhi permukaan bidang kontak. Yang berikutnya adalah gaya tegangan tali. Jika benda terhubung tali, kemudian benda diberi gaya melalui tali, maka tali akan menegang dan benda dikenai gaya tegangan tali. Arah gaya tegangan tali selalu menjauhi benda yang ditinjau. Yang berikutnya adalah gaya gesek. Ketika benda masih diam, maka gaya yang bekerja pada benda adalah gaya gesek statik, sehingga untuk Fs sama dengan gaya apply dari benda tersebut. Ketika benda tepat akan bergerak, maka gaya yang bekerja adalah gaya gesek statik maksimum, dengan Fs maksimum adalah μs kali Newton. Ketika benda telah bergerak, maka gaya yang bekerja adalah gaya gesek kinetik, dengan Fk sama dengan μk kali Newton. Materi yang kedua yaitu kekekalan energi. Pada materi ini, saya akan menjelaskan mengenai energi potensial. Energi potensial berkaitan dengan konfigurasi atau kedudukan suatu objek, di mana ketika bola naik, usaha yang dilakukan gaya gravitasi bernilai negatif. Sebagian energi kinetik ditransfer oleh gaya gravitasi ke bentuk energi lain, yaitu energi potensial, dengan W bernilai negatif dan energi potensial bernilai positif. Dan ketika bola turun, usaha yang dilakukan gaya gravitasi bernilai positif. Sebagian energi potensial ditransfer oleh gaya gravitasi ke bentuk energi lain, yaitu energi kinetik, dengan W bernilai positif dan energi potensial bernilai negatif. Perubahan energi potensial jika dikaitkan dengan usaha yaitu delta U sama dengan minus W. Berikut ini adalah cara untuk menentukan energi potensial. Yang berikutnya adalah energi kinetik. Seperti pada gambar, karena perpindahan dalam arah mendatar atau sumbu X, maka pada gambar dapat ditinjau gaya dalam arah X, sehingga pada hukum 2 Newton berlaku persamaan Fx sama dengan massa kali Ax. Pada persamaan di kinematika yaitu V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2AD, sehingga A sama dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2D. Dimasukkan ke dalam persamaan yaitu Fx sama dengan massa dikali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat per 2D, sehingga dapat diperoleh Fxd sama dengan 1/2 massa dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Berikutnya adalah kinerja oleh gaya gravitasi. Seperti pada gambar, ketika bola bergerak naik ke atas atau searah sumbu Y positif, maka usaha sama dengan massa dikali gravitasi dikalikan dengan cos 180 derajat, sehingga usaha sama dengan minus massa kali gravitasi dikali dengan D. Ketika bola bergerak turun ke bawah searah sumbu Y negatif, maka usaha sama dengan massa dikali gravitasi dikali cos 0 derajat, sehingga usaha sama dengan plus massa dikali gravitasi dikali dengan D. Menghitung usaha total.
Misalkan ingin menghitung usaha total pada balok, maka yang perlu dilakukan adalah mengetahui gaya apa saja yang bekerja pada benda. Sehingga untuk usaha total sama dengan usaha oleh gaya tegangan tali, ditambah usaha oleh gaya normal, ditambah usaha oleh gaya berat, ditambah usaha oleh gaya gesek.